Chapter 1531. Boom! Dengan suara keras, Mountain Guarding Grand Array milik Sekte Kimen tiba-tiba meledak, seakan-akan dihantam oleh meriam yang mengerikan. Sebuah prasasti batu besar jatuh dari langit dan menghantam tepat di atas aula utama Sekte Kimen, langsung menghantam puluhan bangunan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Prasasti berwarna merah darah tersebar rapat di sekeliling prasasti batu, memancarkan gelombang ki yang dahsyat dan mengerikan, seakan-akan mereka hidup, berenang perlahan di atas prasasti batu tersebut. Prasasti batu itu jatuh begitu tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga orang-orang Sekte Kimen bahkan tidak sempat bereaksi. Setidaknya 4 murid manusia abadi tingkat rendah dihempaskan ke tanah, kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Sirene melengking berbunyi nyaring, nyatanya tidak perlu ada sirene, gerakan sebesar itu, kalau ada yang tidak menyadarinya pasti sudah mati. Siapa yang berani menyinggung Sekte Kimenku? 2 orang ahli bumi abadi tingkat 6 dari Sekte Kimen muncul entah dari mana, berteriak keras ke arah langit. Alih-alih menunggu jawaban spesifik, semua orang menunggu sosok besar yang tak tertandingi, seolah-olah tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian jatuh ke arah mereka. Angka itu sangat besar, hanya dengan melihatnya, semua orang dapat yakin bahwa ukurannya tidak lebih kecil dari 1000 mil. Indra ketuhanan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, hanya saja itu adalah kura-kura Suan yang sangat besar. Sosok besar itu secara alami adalah tubuh Long Xuan. Di dunia fana, tubuh Long Xuan memiliki radius 1000 mil, setelah datang ke dunia spiritual untuk mengolah metode budidaya klan naga, tubuhnya menyusut banyak, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa kembali ke ukuran aslinya. Tubuh yang begitu besar, belum lagi hal-hal lainnya, beratnya saja sudah cukup membuat banyak orang mengangkat alisnya. Setidaknya sekarang, ada beberapa pasang mata yang tidak percaya di samping Yang Chen, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, menatap Yang Chen, tercengang. Tentu saja, mereka yang terpana adalah para tetua istana Chunyang, Gao Yue Gong Sunling, Hou Yun, dan iblis pohon tua tidak terkejut sama sekali. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah karena apakah itu tablet batu atau kura-kura Suan, mereka tidak dikendalikan oleh Long Xuan, mereka diusir secara paksa oleh Yang Chen. Jika hanya beberapa ratus kaki, tidak seorang pun akan mengatakan apa-apa, kuncinya adalah lokasi mereka saat ini adalah 1000 mil jauhnya dari aula utama Sekte Kimen. Prasasti batu itu tentu saja adalah prasasti jasa di punggung Long Xuan. Ketika tablet merit penuh, bahkan Long Xuan tidak dapat dengan mudah memindahkannya. Setelah datang ke dunia spiritual, Long Xuan berubah menjadi kura-kura kecil biasa dan merangkak perlahan. Setelah datang ke dunia spiritual, Long Xuan hanya bisa berubah menjadi kura-kura biasa dan merangkak perlahan. Dalam keadaan normal, monumen merit hanya bisa dekat dengan Long Xuan. Bahkan jika Long Xuan ingin menggunakannya sebagai senjata, dia hanya bisa memegangnya seperti Yang Chen. Hampir mustahil untuk menyerangnya. Long Xuan tidak bisa dengan mudah, tablet Long of Merit, begitu pula Yang Chen tidak bisa bergerak dengan mudah. Untuk prasasti prestasi lainnya, Yang Chen khawatir itu tidak akan semudah itu. Masalahnya adalah prasasti prestasi di tubuh Long Xuan mencatat prestasinya sendiri, jadi tidak ada tekanan pada Yang Chen. Jika itu adalah tablet prestasi lainnya, Yang Chen tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Masalahnya adalah tablet prestasi Long Xuan mencatat prestasinya sendiri, jadi Yang Chen tidak merasakan tekanan apapun. Kekuatan besar Yang Chen langsung melemparkan kura-kura hitam, yang memiliki radius 1000 mil, ke udara, dan kemudian menghantam Sekte Kimen dengan keras. Kekuatan ini membuat beberapa tetua yang belum pernah melihat kekuatan Yang Chen tidak bisa mempercayai mata mereka. Seberapa berat kura-kura hitam? Mampu melempar kura-kura hitam seperti itu, konsep macam apa itu? Seberapa kuat lengan Yang Chen? Meskipun mereka tahu bahwa Yang Chen mengembangkan teknik penempaan tubuh yang unik, mereka tetap terkejut ketika pemandangan mengejutkan seperti itu terjadi di depan mereka. Bagaimana perasaan kura-kura hitam alam abadi duniawi kelas 5 ketika hancur? Tubuh kura-kura hitam menutupi seluruh pintu masuk gunung Sekte Kimen dengan erat, dan cara ia menghancurkannya seperti gunung kecil yang jatuh dari langit, langsung menghancurkan pintu masuk gunung Sekte Kimen menjadi beberapa bagian. Selama murid Sekte Kimen berada dalam jangkauan ini, tidak peduli seberapa cepat mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pukulan Long Xuan. Selain beban yang sangat besar, ada juga serangan terkoordinasi Long Xuan. Para pengikut alam abadi duniawi masih baik-baik saja, tetapi para pengikut alam abadi duniawi tidak dapat menahannya sama sekali, dan hampir semuanya memuntahkan seteguk darah. Hanya sedikit dari mereka yang mampu mempertahankan postur berdiri. Sisanya dengan paksa dihempaskan ke tanah, tampak babak belur dan kelelahan. Untungnya, orang-orang dari Sekte Kimen tidak semuanya tidak berguna. Setelah menerima serangan Long Xuan, seseorang segera mulai melawan. Puluhan pedang terbang muncul dengan cepat, menebas tubuh besar Long Xuan. Tubuh Long Xuan langsung menyusut hingga radius sekitar 10 kaki. Tablet merit juga kembali ke tubuh Long Xuan pada waktunya, menjadi senjata terkuatnya. Semua pedang terbang yang menebas ke arah Long Xuan menghantam prasasti jasa, menimbulkan suara berdentang keras. Sayangnya, meski suaranya keras, namun tidak menimbulkan efek apapun. Bahkan ada beberapa pedang terbang tingkat rendah yang terkelupas di monumen merit. Bagaimana mungkin beberapa lusin pedang terbang menghancurkan pahala yang sangat besar? Setelah beberapa saat, Long Xuan telah menemukan lawan. Tablet merit tiba-tiba menjadi lebih panjang, diayunkan oleh telapak tangan besar Long Xuan, dan menghantam kepala master alam abadi duniawi yang terkuat. Sekarang, ayo berpencar dan serang. Saat ini, Yang Chen akhirnya mulai bergerak. Lebih dari selusin orang tiba-tiba bubar dan terbang menuju gerbang gunung Sekte Kimen yang berjarak ribuan mil. Jarak yang demikian jauhnya, bagi para penguasa alam abadi duniawi, hanyalah waktu minum teh. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan mendiskusikan cara untuk mengambil tindakan di jalan. Sebagian besar orang dari Sekte Kimen terluka oleh pukulan Long Xuan tadi.
Ini saat yang tepat untuk membalas mereka. Kepala istana dan beberapa tetua ditambah Sikui dan Siesa, efektivitas tempur mereka relatif paling lemah, jadi tugas mereka terutama adalah membakar dan menyerang secara diam-diam. Setiap orang memiliki lusinan guntur ilahi pemakan roh di tangan mereka. Mereka diam-diam menyentuh masa lalu dan menghancurkan orang-orang yang mereka lihat. Mereka tidak tertangkap. Hou Yun, iblis pohon tua, merupakan kekuatan utama dalam pertempuran tersebut. Mereka semua mampu menghadapi para penguasa alam abadi bumi secara mandiri tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan lawan dengan basis kultivasi yang lebih rendah, dalam situasi yang terluka ini, mungkin hanya dapat minum di bawah tangan keduanya. Adapun Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling, mereka bertarung melawan penguasa alam abadi duniawi. Tidak peduli seberapa kuat Long Xuan, dia hanya bisa menangani satu atau dua master alam abadi duniawi pada satu waktu. Sisanya membutuhkan Yang Chen dan kedua wanita itu untuk menahan mereka, jangan sampai mereka menjadi ancaman bagi kepala istana. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membiarkan mereka berkumpul dan mengepung Long Xuan. Membunuh. Pedang abadi pemenggalan Yang Chen diangkat tinggi-tinggi dan ditebas ke arah seorang pria dari alam abadi duniawi. Chapter 1532. Bang, suara benturan antara pedang pemenggal abadi dan pedang terbang lawan bagaikan palu raksasa yang menghantam landasan. Kekuatan besar yang dibawa oleh pedang pemenggal abadi langsung menjatuhkan lawan. Flying Sword lawan juga tidak jatuh dengan baik. Bagian dari pedang terbang di dekat ujungnya telah dipotong oleh pedang pemenggalan abadi. Namun, lebih tepat dikatakan bahwa itu rusak. Meskipun mendapat restu dari Xiao Tian, pedang pemenggalan abadi, yang telah menggabungkan pintu masuk platform pemenggalan abadi dan inti dari benua iblis, dapat sepenuhnya menembus besi seperti lumpur, tetapi pedang terbang lawan telah dipatahkan sebelum bilahnya dapat menembus, benar-benar memotong. Rekahannya tidak sehalus yang ditembus oleh bilahnya, melainkan sebuah celah yang dipecahkan oleh kekuatan yang kuat. Itu sudah berada di bawah tekanan kura-kura hitam, dan setelah tebasan Yang Chen, pedang terbang Natal langsung dihancurkan. Lawan tingkat bumi abadi itu menyemburkan darah deras dari mulutnya, tetapi tubuhnya seperti bola bisbol yang dipukul, dan dia terlempar lurus keluar. Sayang, pukulan Yang Chen tidak ke atas, sehingga lintasan bola bisbol itu pun menjadi dekat dengan tanah, dan tepat menggelinding ke arah kura-kura hitam. Master Earth Immortal berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di bawah pengaruh kekuatan yang sangat kuat, seluruh tubuhnya lemas. Selain tetap terjaga dan merasakan tubuhnya berguling-guling di tanah dengan kecepatan tinggi, mustahil baginya untuk melakukan gerakan lain. Darah yang menyembur di sepanjang jalan telah menandai lintasan gerakannya dengan sangat jelas. Meskipun dia telah berguling ke sisi kura-kura hitam, kecepatannya tidak melambat banyak. Tubuh Master Abadi Bumi hendak menggunakan inersia pukulan Yang Chen untuk terus menjauh dari sisi lain kura-kura hitam, tetapi sebuah prasasti batu secara akurat mengenai tubuhnya yang masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Boom, lempengan batu itu jatuh ke tanah, dan di bawah lempengan batu itu, beberapa cipratan daging dan darah langsung menyembur keluar. Selanjutnya, tablet batu besar itu ditarik kembali, diwarnai dengan setumpuk saus daging lengket, dan melambai ke arah master lainnya. Mati kau, pencuri! Di belakang Yang Chen, seseorang tiba-tiba berteriak. Setelah teriakan itu, hembusan angin menyerang punggung Yang Chen. Di belakang Yang Chen, Gong Sunling telah mengikuti. Pada saat ini, tanpa berkata apa-apa, dia langsung membuka tangan kecilnya, dan formasi peta geografis sungai gunung diluncurkan. Ribuan sosok ilusi dan nyata menyerang pemilik suara itu. Segalanya tampak sangat ilusi. Bahkan lawan Gong Sunling pun berpikir demikian. Menghadapi serangan semacam itu, lawan hanya mengerahkan pusaka sihir pelindungnya, berniat melawan secara langsung, lalu melakukan serangan balik. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Ketika semua serangan saling tumpang tindih dan tiba-tiba mendekatinya, barulah ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, bayangan ilusi berubah menjadi kenyataan. Ribuan serangan menghantam tempat yang sama pada harta sihir pelindung ahli Earth Immortal ini pada waktu yang hampir bersamaan. Serangannya sepertinya tidak cukup kuat. Paling-paling, itu berada pada level manusia abadi. Jika memang begitu, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan harta sihir pelindung milik ahli bumi abadi, juga tidak akan cukup untuk menyakitinya. Yang tidak terduga adalah meskipun ahli Earth Immortal merasa bahwa serangan itu hanya pada level manusia abadi, jumlah serangannya bukan hanya 1, tetapi lebih dari 1000. Tampaknya serangan-serangan itu mengenai tempat yang sama pada waktu yang sama, tetapi sebenarnya, ada sedikit perbedaan. Setiap serangan sedikit terhuyung-huyung, sehingga serangan tersebut membentuk combo 1000 orang. Suara yang keluar dari harta sihir pelindung itu hanya suara yang panjang, namun ahli bumi abadi itu telah terus-menerus menahan lebih dari 1000 serangan. Meskipun kultivasinya jauh lebih kuat daripada masing-masing ahli yang berpartisipasi dalam serangan itu, efek dari lebih dari 1000 serangan terus-menerus lebih kuat daripada serangan bersamaan. Harta sihir pelindung yang diserang hanya mampu menahan kurang dari 500 serangan sebelum hancur. Serangan berikut mendarat dengan kokoh di tubuh ahli Earth Immortal. Semua harta sihir pelindung menghilang dalam serangkaian serangan padat, dan lebih dari 100 serangan terakhir secara langsung mempengaruhi organ internalnya. Bagaimana organ dalam yang rapuh itu dapat menahan serangan lebih dari 100 ahli manusia abadi? Dia langsung terluka parah. Ahli Earth Immortal itu memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengendalikan pedang terbangnya. Bagaimana Gong Sunling bisa membiarkannya mundur dengan mudah? Setelah serangan lebih dari 1000 orang, dia melancarkan serangan yang lebih kuat dengan peta geografis pegunungan dan sungai. Harta sihir pelindung dari tubuh ahli abadi bumi telah rusak sebelumnya, dan dia telah lama kehilangan kemampuan untuk melawan. Pukulan Gong Sunling mendarat dengan keras di dadanya. Seteguk darah lagi dimuntahkan. Ahli Earth Immortal itu ketakutan setengah mati. Dia, yang selalu sombong,
Tidak menyangka bahwa seorang wanita yang tampak seperti dia baru berada di alam manusia abadi tahap pertama atau kedua bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Saat ini, tidak ada cara lain selain mundur dengan cepat. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkan hal ini. Tepat saat dia memuntahkan seteguk darah kedua, pedang terbang berwarna merah darah tampaknya tertarik oleh beberapa makanan lezat dan terbang cepat menuju darah yang dimuntahkannya. Semua darah tertarik oleh pedang terbang berwarna merah darah saat masih beberapa kaki jauhnya, dan berkumpul ke arah pedang terbang dari udara tipis. Begitu darah menyentuh pedang terbang, darah itu menghilang tanpa bekas, seolah-olah diserap oleh pedang terbang. Ini belum berakhir. Setelah pedang terbang berwarna merah darah menyerap darah yang dimuntahkannya, pedang itu tidak berhenti dan langsung melesat ke mulutnya yang masih memuntahkan darah. Suara samar pisau tajam yang menusuk daging terdengar. Ahli Earth Immortal tiba-tiba berhenti bergerak, dan seluruh tubuhnya membeku di udara. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi pucat. Setelah jeda, dia jatuh ke tanah dengan lembut, dan tidak bernapas lagi. Pedang terbang berwarna merah darah itu terbang langsung dari belakang kepala ahli Earth Immortal. Cahaya merah darah di sekujur tubuhnya bersinar terang, melepaskan aura yang membuat jantung berdebar-debar, yang langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Pedang terbang yang disempurnakan oleh Blood Phantom Fin. Ada banyak guru yang berpengalaman dan berpengetahuan luas di alam spiritual. Hampir sekilas, seseorang mengenali asal-usul pedang terbang berwarna merah darah. Kemudian, melihat keadaan menyedihkan dari rekannya, dia segera menegur dengan cara yang benar, "Siapa kamu? Bagaimana kau bisa memurnikan pedang terbang yang begitu kejam?" Pedang terbang berwarna merah darah hanya berhenti di udara sejenak, lalu terbang menuju Yang Chen dan menghilang ke dalam pedang pemotong abadi dalam sekejap mata. Yang Chen tidak mempedulikan orang yang berteriak marah itu. Dia berbicara seolah-olah dia seorang pria sejati. Orang seperti ini tidak layak untuk diperhatikan. Kalau dia mau peduli, dia harus peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang terbang hantu darah untuk mendekati tingkat lanjutan setelah menyerap darah ahli bumi abadi. Makhluk jahat, kamu sangat jahat. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Ketika pihak lain melihat sikap Yang Chen, dia menjadi semakin marah. Dia berteriak pada Yang Chen, dan kemudian api keluar dari jari-jarinya dan langsung mengelilingi Yang Chen. Chapter 1533. Bermain api melawan suaminya sendiri. Gao Yue dan Gong Sunling hampir tertawa hingga perut mereka sakit. Sayangnya, mereka masih berkelahi dan tidak bisa diganggu. Namun, kedua wanita itu benar-benar melepaskan kekhawatiran mereka dan masing-masing menemukan lawan dan mulai terlibat dengannya. Bagaimanapun, ada kura-kura hitam yang harus berurusan dengan tuannya, asalkan itu memberinya waktu. Nyala api mengelilingi Yang Chen hampir tanpa hambatan apapun. Di bawah kendali Master Bumi Abadi, api itu mulai terbakar. Dia sangat marah. Dia tidak hanya menginginkan nyawa Yang Chen, tetapi dia juga ingin sepenuhnya menghancurkan pedang terbang ganas Yang Chen yang terbuat dari Blood Demon Fin. Api matahari sejati. Yang Chen sendiri hampir tertawa terbahak-bahak. Api yang digunakan pihak lain untuk menyerangnya ternyata adalah api matahari sejati dari kehidupan sebelumnya. Belum lagi Yang Chen telah memurnikan api pembakaran surga Yin yang di dunia fana dalam kehidupan ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, mustahil untuk menyakitinya dengan api matahari sejati. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Sayangnya, hatimu kejam. Kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Pihak lain tampaknya menghargai kemampuan Yang Chen dalam mengenali api matahari sejati, tetapi kata-kata di mulutnya masih luar biasa benar, seolah-olah Yang Chen benar-benar penjahat keji. Yang Chen tidak pernah menyangka akan ada produk luar biasa di Sekte Kimen. Awalnya, dia ingin membunuh mereka, tetapi dia masih ingin bersikap bermoral tinggi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan di dunia spiritual selama bertahun-tahun. Tampaknya terkadang mengandalkan sekte besar bisa menyelamatkan banyak masalah. Karena itu bermain api, ayo bermain satu sama lain. Yang Chen juga tampak tertarik. Dia menyingkirkan pedang pemenggal abadi dan seekor naga api muncul di masing-masing tangannya, satu hitam dan satu putih, dan bergegas ke Master Abadi Bumi yang sedang bermain api tidak jauh dari sana. Begitu kedua naga api itu lepas dari tangannya, mereka seperti dua makhluk hidup nyata, melayang dan menari. Api matahari sejati yang menyala di sekitar Yang Chen langsung ditembus oleh dua naga api. Saat kepala naga itu sampai di sisi ahli Earthly Immortal, ekor naga itu telah menyerap dan menangkal api inti sari matahari. Tidak ada lagi api di samping Yang Chen. Tidak ada bekas luka bakar di tubuh Yang Chen, bahkan tidak ada satupun bekas luka bakar. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya. Nyala api besar itu tampaknya hanya membentuk penutup api untuk Yang Chen. Nyala api itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Yang Chen. Tidak banyak, para ahli api di sisi lain tidak terampil seperti Yang Chen. Ketika dia melihat naga api hitam dan putih, dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan ahli api sungguhan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya, dia tidak dapat menggali ingatan apapun tentang naga api hitam dan putih dari benaknya. Benih api macam apa ini? Para ahli api sesumbar bahwa mereka telah bermain api selama ribuan tahun, namun mereka bahkan tidak mengetahui nama kedua benih api tersebut. Secara naluriah, dia merasakan bahaya, tetapi sudah terlambat. Kedua naga api itu bagaikan belatung di tulang tarsal, mengikuti dari dekat ahli api itu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan kedua naga api itu untuk menjeratnya. Begitu naga api hitam putih itu menyentuh tubuhnya, dia tidak dapat lagi menahan rasa sakit dan menjerit. Semua orang di sekitarnya tertarik oleh teriakannya, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang membuat orang-orang menggigil. Dari 7 lubang ahli abadi bumi, benih api kelahirannya, api matahari sejati, menyembur keluar dengan liar. Namun, saat ini, api matahari sejati bukan lagi benih api kelahiran yang dapat ia kendalikan seperti jari, tetapi telah menjadi ketidakkekalan yang menuai kehidupan.
Beberapa dewa bumi dari Sekte Kimen menyaksikan dengan tak berdaya saat seorang ahli api yang dikenalnya dikelilingi oleh benih api natal miliknya sendiri. Sedikit demi sedikit, rekannya terbakar menjadi arang. Pada akhirnya, bahkan arang pun tidak tersisa, karena rekannya berubah menjadi abu. Ketika angin akibat pertempuran bertiup, abu yang tersisa tidak dapat disimpan dan tertiup angin. Bagaimana ini mungkin? Rekan yang meninggal adalah ahli atribut api. Setelah menyerap Rusun Fire kelas 5, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Begitu benih apinya digunakan dalam pertempuran, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan memenangkan setiap pertempuran, tetapi 9 dari 10 kali, dia akan lebih unggul. Namun kini, ahli api yang selama ini menjadi kebanggaan teman-temannya, dibakar oleh benih api kelahirannya sendiri di hadapannya, bahkan tidak menyisakan segenggam abu pun. Siapa lawannya? Dia jelas hanya seorang junior manusia abadi. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Istana Cunyang datang untuk mencari keadilan. Mati. Setelah membunuh master yang bermain api, Yang Chen berdiri di tempat yang sama dan meneriaki master Sekte Kimen yang kebingungan. Begitu mereka mendengar bahwa itu adalah orang-orang Istana Cunyang, orang-orang dari Sekte Kimen tiba-tiba menjadi marah. Suatu ketika, tikus-tikus kecil di istana yang murni dikejar oleh orang-orang dari sekte mereka sendiri seperti anjing liar. Jika Tuan Muda Yisian tidak membiarkan mereka membunuh mereka, mereka pasti sudah membunuh mereka semua. Mereka bahkan berani berinisiatif datang ke pintu. Ini juga bagus. Setelah membunuh orang-orang ini, dia akan membawa tubuh mereka ke Sekte Suantian untuk dilaporkan. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka berani membunuh Tuan Muda Yisian. Kali ini, bahkan jika mereka mendapat perlindungan Kaisar Langit, mereka tetap akan mati. Ada ledakan di kejauhan. Master Sekte dari Sekte Kimen ada di sini. Saat dia mendengar gerakan di sana, seringai muncul di wajahnya. Apakah kamu berencana membuat pengalih perhatian? Dengan lambaian tangannya, beberapa murid manusia abadi yang hadir segera bergegas keluar dan terbang ke arah gerakan tersebut. Ahli Istana Cunyang yang paling kuat adalah kura-kura hitam di depannya. Kecuali dia, yang lain berada di level manusia abadi. Dia tidak tahu apa maksud tercela yang digunakan ketiga makhluk kecil ini untuk membunuh 3 ahli bumi abadi miliknya, tetapi itu sudah berakhir. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa beberapa semut manusia abadi dan kura-kura hitam abadi bumi kelas 5 dapat pamer di Sekte Kimen? Beberapa ahli Earth Immortal berteriak dengan marah dan terbang, menerkam ke arah Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling. Dalam sekejap, 3 rekan mereka telah meninggal. Kedua murid dengan budidaya tertinggi masih menahan kura-kura hitam yang menakutkan. Untuk saat ini, mereka tampaknya berimbang. Semua orang bersama-sama, asalkan mereka membunuh 3 kentang goreng kecil ini terlebih dahulu, maka mereka akan berkerumun untuk membunuh kura-kura hitam dan merebusnya menjadi sup. Dengan pihak lain seperti ini, Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling tidak lagi sesantai sebelumnya. Tekanan yang dibawa oleh begitu banyak ahli Earth Immortal bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan secara seimbang dengan kultivasi mereka saat ini dan Ki Kaisar Gao Yue. Mereka bertiga hanya bisa saling mengandalkan dan mencoba melindungi diri mereka sendiri. Serangan Sekte Kimen semakin kuat. Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Sunling seperti 3 perahu kecil di lautan badai. Dengan naik turunnya ombak, seolah-olah akan terbalik di saat-saat berikutnya. Namun, tidak peduli bagaimana para ahli dari Sekte Kimen menyerang, bahkan jika senjata sihir mereka jatuh pada mereka bertiga, mereka akan diblokir oleh lebih dari 100 pedang ki atau bayangan lonceng besar yang tiba-tiba muncul. Mereka sama sekali tidak bisa menyakiti mereka bertiga. Chapter 1534. Sepertinya mereka akan mampu menjatuhkan mereka bertiga hanya dengan sedikit usaha, tetapi tidak peduli seberapa keras orang-orang di sekitarnya mencoba, kelompok 3 Yang Chen mempertahankan postur tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka mempertahankan situasi di mana mereka hampir tidak mampu berdiri. Long Xuan masih bertarung dengan 2 ahli Earth Immortal kelas 6. Harus dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Long Xuan, dia masih tidak dapat memecahkan situasi ketika pertarungan 2 lawan 1 melawan 2 orang yang jelas lebih kuat darinya. Apalagi ketika kedua orang ini menyadari bahwa selama mereka bisa bertahan sampai rekannya datang membantu, mereka pasti bisa menang. Mereka bahkan lebih tidak tergesa-gesa dalam bertarung dengan Long Xuan dan menolak bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Dalam situasi seperti itu, mustahil mengharapkan pertempuran berakhir dalam waktu singkat. Untungnya, Long Xuan sudah menyadari hal ini dan Yang Chen telah mendiskusikan kemungkinan ini dengannya dalam perjalanan. Kekuatan keseluruhan Sekte Kimen jauh melebihi Istana Cunyang, jadi mereka tidak perlu menggunakan metode yang picik. Menurut rencana, Long Xuan dan kedua ahli itu bertarung semakin dekat ke sisi Yang Chen. Long Xuan membawa mereka ke suatu tempat dalam jarak 1 mil dari Yang Chen tanpa meninggalkan jejak. Sekarang, Yang Chen melihat kesempatan ini dan tiba-tiba melancarkan 2 serangan indera spiritual yang tampaknya substansial terhadap 2 ahli bumi abadi yang sedang bertarung dengan Long Xuan. Dengan jarak sedekat itu, bagi indera spiritual Yang Chen yang telah berada pada alam bumi abadi tingkat 5, tingkat serangan itu hampir seketika menjangkau mereka berdua. Serangan indera spiritual tampak besar namun nyatanya, serangan tersebut tidak terlihat dan tidak berbentuk. Mereka langsung menembus lautan kesadaran keduanya. Selain rasa spiritual kental Yang Chen, serangan rasa spiritual juga mengandung aura 2 sungai panjang berwarna darah. Begitu mereka memasuki lautan kesadaran keduanya, tubuh kedua ahli Earth Immortal kelas 6 bergetar. Niat membunuh yang mengerikan langsung meledak di lautan kesadaran mereka. Apalagi 2 ahli Earth Immortal kelas 6, bahkan Golden Immortal yang sempurna tidak akan mampu menahan invasi tingkat niat membunuh ini. Kedua ahli Earthly Immortal tiba-tiba membeku di tempat, wajah mereka dipenuhi teror. Pada saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari serangan niat membunuh, mereka menyadari bahwa mereka masih berada di tengah-tengah pertempuran dan tidak bisa diganggu. Semuanya sudah terlambat.
Bang, bang, prasasti kebajikan yang sangat besar itu menghantam kepala dua ahli Dewa Bumi peringkat 6 dengan akurat, dan langsung menghancurkan kepala mereka menjadi dua labu berdarah yang pecah. Pikiran terakhir yang terlintas di benak kedua ahli Earth Immortal kelas 6 ini adalah penyesalan. Mereka menyesal telah teralihkan di tengah pertempuran. Keributan di sini sempat membuat takut banyak orang. Dua ahli abadi duniawi yang mengepung Yang Chen dan dua lainnya hampir jatuh ke tanah. Dua tetua terkuat dari sekte telah mati begitu saja. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Kelompok tiga orang Yang Chen, yang telah bertahan dengan getir seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja, tiba-tiba meletus dengan kekuatan tempur yang dahsyat, seolah-olah mereka telah menerima bantuan ilahi. Serangan trio itu semuanya mematikan, memaksa para penonton untuk menyerah pada pikiran melarikan diri dan melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan trio itu. Dengan keterikatan seperti itu, meskipun orang-orang ini ingin melarikan diri, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Long Xuan merawat dua ahli terkuat dan berbalik untuk menghadapi beberapa orang dengan basis budidaya lebih rendah darinya. Kelancaran gerakannya tak terbayangkan. Prasasti besar itu hanya dilambaikan beberapa kali, dan setiap kali, ahli Earth Immortal dari Sekte Kimen dihantam hingga patah tulang. Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling tidak akan bersikap lunak dan segera menindaklanjuti dengan pisau lainnya. Setelah setengah batang dupa, selain Yang Chen, Gao Yue Gong Sunling dan Long Xuan, tidak ada orang lain yang hidup. Puluhan mil jauhnya, api naga pemakan roh menyala dengan ganas. Itu adalah nyala api aneh yang akan meletus setelah terkontaminasi dengan tubuh seseorang. Setelah terbakar, orang yang terbakar tidak akan berubah menjadi abu yang berterbangan, tetapi akan sangat lengkap, tetapi tidak akan ada kehidupan lagi. Kepala istana dan yang lainnya mempelajari pelajaran mereka dan menggunakan guntur ilahi pemakan roh tanpa ragu-ragu. Hou Yun dan iblis pohon tua juga memiliki hasil yang luar biasa. Tanpa belenggu dan kekhawatiran, mereka melepaskan kekuatan tempur yang kejam. Orang-orang yang bertarung dengan mereka tidak lolos hidup-hidup. Murid manusia abadi dari Sekte Kimen terluka oleh Long Xuan pada awalnya. Dengan cedera yang mereka alami, bagaimana mereka bisa menjadi lawan tim Istana Cunyang? Khususnya kali ini, kepala istana dan yang lainnya tidak bertarung dengan mereka di tempat terbuka sama sekali. Mereka datang dengan beberapa api naga pemakan roh. Selama mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkannya sampai mereka mati. Beberapa orang beruntung yang lolos dari api naga pemakan roh masih harus menghadapi serangan Hou Yun dan iblis pohon tua. Hou Yun, yang dapat membalikkan sungai, sekarang tidak dapat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan bahkan jika ia bertemu dengan seorang guru manusia abadi tingkat 10. Bagaimana mungkin para murid Sekte Kimen yang terluka menjadi lawannya? Saat Yang Chen dan kepala istana bertemu, tidak ada seorang pun yang hidup di gerbang gunung Sekte Kimen, semuanya dieksekusi. Begitu mudah, ketua istana masih dalam mimpi. Dengan Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, dan Long Xuan, ada total 14 orang di istana Cunyang, 13 manusia abadi yang telah naik selama lebih dari 200 tahun, ditambah Long Xuan yang merupakan Earth Immortal kelas 5, mereka benar-benar membunuh ratusan orang dari Sekte Kimen. Harus diketahui bahwa Sekte Kimen memiliki 2 Master Earth Immortal kelas 6, serta lebih dari selusin murid tingkat Earth Immortal, dan ratusan Master manusia abadi. Pertarungan ini sepertinya terlalu mudah, begitu mudahnya sehingga kepala istana tidak dapat mempercayainya. Sebelum Yang Chen naik, 10 orang istana Cunyang dikejar dan melarikan diri dengan panik, bahkan 2 tempat persembunyian tidak dapat dipertahankan. Ketika Yang Chen datang, itu benar-benar memiliki efek seperti itu. Orang-orang tidak bisa tidak mengeluh bahwa generasi muda dari sekte mereka sendiri sungguh luar biasa. Situs ini milik kami. Leluhur guru Wang Yong tertawa gembira, dan depresi karena dikejar sebelumnya hilang. Tidak peduli siapa orangnya, setelah dikejar selama 200 tahun, dia akan dengan senang hati menghancurkan pihak lain. Mulai hari ini adalah situs istana Cunyang saya. Beberapa orang lainnya juga senang. Dulu mereka tidak punya tempat tinggal tetap, kini akhirnya punya tempat tinggal. Mereka percaya bahwa setelah pasukan lain tahu bahwa Sekte Kimen telah hancur, mereka pasti akan melihat istana Cunyang dengan mata baru. Situs ini sudah sepenuhnya berada di tangan istana Cunyang. Sebenarnya, ini bukan tempat yang bagus. Suara Yang Chen sepertinya tidak sesuai dengan suasana kerumunan, paling-paling, ini adalah pijakan sementara. Setelah beberapa saat, murid ini akan mencari situs lain dan membangun istana Cunyang. Setelah beberapa saat, kepala istana dengan tajam memahami informasi yang terungkap dalam kata-kata Yang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan terjadi selama ini. Chapter 1535. Akan ada sekelompok orang yang datang untuk meminta obat, dan kemudian berutang budi kepada kita. Yang Chen menjawab sambil tersenyum dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Kalau begitu, kita akan menggunakan bantuan ini untuk mendapatkan tempat yang benar-benar bagus. Anda urus masalah ini. Jarang sekali seorang penguasa istana bisa bebas dan tidak perlu mengkhawatirkannya sendiri. Ia langsung menjadi pedagang, saya selalu panik selama bertahun-tahun, jarang sekali bisa menikmati beberapa hari, cepatlah dan dapatkan sesuatu yang lezat untuk diminum, mari kita rayakan. Karena tuan istana sudah berbicara, Yang Chen pasti akan melakukannya. Tahun-tahun ini memang berat bagi para tetua ini. Bahkan dalam 6 bulan setelah pertemuan dengan Yang Chen, semua orang dalam keadaan takut, bagaimana mereka bisa menikmatinya. Artinya, sekarang Yang Chen memimpin semua orang untuk menghancurkan Sekte Kimen, terbukti bahwa semua orang dapat berhasil mempertahankan pendiriannya, jadi ada sedikit kelonggaran. Istana naga langsung dipindahkan keluar dan diubah menjadi sekelompok istana. Bagaimanapun, sekarang semua murid istana Cunyang bertambah, termasuk Long Xuan, hanya ada 14 orang, istana naga sudah cukup untuk mengatur semua orang. Selama Yang Chen menaruh perhatian sedikit, dia tidak akan membiarkan para tetua melihat beberapa hal yang sensitif.
Pemimpin istana beserta para tetua menikmati kamar mewah yang disiapkan oleh Yang Chen, makanan dan anggur yang nikmat. Inilah bentuk bakti murid-muridnya sendiri, tidak ada yang tidak mampu mereka nikmati. Depresi selama bertahun-tahun telah hilang, semua orang tampak sedikit bersemangat, anggur naga giok terbaik berusia 1000 tahun hampir tidak ada habisnya. Kecuali keluarga Yang Chen yang beranggotakan 3 orang, para tetua lainnya mabuk. 12 monster kayu ilahi pengelai juga muncul di Istana Naga. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, tetapi mengatur 12 formasi penindasan Laut Yuan Chen dengan tubuh mereka di Istana Naga sesuai dengan posisinya. Semua pintu keluar pembuluh darah spiritual di wilayah Sekte Kimen semuanya terkonsentrasi di Istana Naga untuk menyerap kekuatan spiritual setiap saat. Setelah Yang Chen mengorbankan Istana Naga, Xiao Tian meletakkan menara naga di posisi semula. Long Xuan, orang ini, karena hubungannya dengan Yang Chen dan kontribusinya kali ini, Xiao Tian sengaja mengizinkannya memasuki lantai 2 menara naga, di mana terdapat metode kultivasi rahasia tingkat tinggi dari klan naga. Long Xuan adalah kekuatan utama kali ini dan telah memberikan banyak kontribusi. Kontribusinya sangat besar. Selain hadiah Xiao Tian, Yang Chen tidak lupa memberinya lebih banyak keuntungan. Jauh sebelum Long Xuan naik ke dunia fana, Yang Chen telah mentransfer cukup banyak poin prestasi ke dalam prasasti prestasi Long Xuan. Alhasil, prasasti prestasi Long Xuan telah terisi penuh saat ia berada di dunia fana. Yang pertama naik adalah Long Xuan. Selama bertahun-tahun, kultivasi Long Xuan telah meningkat sedikit. Ngomong-ngomong, monumen merit saat ini tidak lagi penuh. Masih ada ruang tersisa. Bagi Xuani, semakin banyak pahala yang dimilikinya, semakin banyak pula usaha yang dibutuhkan, tetapi hal itu juga akan lebih bermanfaat bagi kultivasinya. Prasasti pahala juga akan lebih kuat. Dengan cara yang sama, semakin banyak pahala yang dicatat dalam prasasti pahala, semakin banyak pahala Yang Chen yang tidak akan hilang. Yang Chen tidak berani mengatakan banyak tentang hal-hal lain, tetapi poin prestasinya jelas lebih dari beberapa poin yang tidak dapat diukur. Kali ini, hadiah untuk Long Xuan adalah membuat monumen meritnya penuh kembali. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi, ia dipromosikan ke alam kecil. Ketika Yang Chen mentransfer poin prestasi, ia membuat perhitungan kasar. Poin prestasi yang dapat dibawa monumen prestasi Long Xuan telah meningkat 100 kali lipat. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia dengan gila-gilaan mentransfer 100 gai poin prestasi, dia tidak pelit. Ini adalah sesuatu yang baik untuk dirinya dan Long Xuan. Yang Chen tidak sabar menunggu Long Xuan membawa lebih banyak poin prestasi. Ngomong-ngomong, budidaya Yang Chen juga meningkat pesat dibandingkan masa lalu. Setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, kecepatan Yang Chen dalam mentransfer poin prestasi ke monumen merit juga meningkat 1000 kali lipat. Awalnya, ketika dia berada di alam jiwa baru lahir, akan membutuhkan waktu lama untuk mentransfer poin prestasi. Kini, hanya butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Di sini, para tetua istana Cunyang sedang bersantai dan mabuk. Yang Chen sedang mentransfer poin prestasi kepada Long Xuan. Gao Yue dan Gong Sunling tidak tinggal diam. Mereka sudah mulai mengelola urusan sekte. Dengan adanya pergerakan besar di pihak sekte Kimen, mustahil untuk tidak membuat orang lain khawatir. Tak lama kemudian, seseorang datang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Kemudian, orang-orang yang bergegas terkejut menemukan bahwa wilayah asli sekte Kimen kini telah digantikan oleh istana baru. Namanya juga telah diubah menjadi Istana Cunyang. Gao Yue dan Gong Sunling bertanggung jawab untuk menerima orang-orang dari semua sisi. Baru pada saat itulah semua orang tahu apa yang telah terjadi. Hanya dalam beberapa hari, istana yang murni telah menghancurkan sekte Kimen dan menduduki wilayah sekte Kimen. Berita ini membuat banyak orang di sekte tercengang. Bagaimana ini mungkin? Istana Cunyang menghitung orang-orang yang telah naik pangkat. Paling banyak ada 13 orang, semuanya adalah manusia abadi. Bagaimana mereka bisa menghancurkan sekte Kimen, yang memiliki 2 ahli dari alam abadi bumi tingkat ke-6? Namun, keraguan tetaplah keraguan. Fakta-fakta ada di depan mata mereka. Tidak ada seorang pun dari sekte Kimen yang terlihat, dan istana Cunyang menduduki gerbang gunung sekte Kimen. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi? Banyak orang di sekte mencari orang-orang istana Cunyang secara terbuka dan diam-diam. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa orang-orang istana Cunyang muncul di sini. Banyak orang sangat gembira, karena Gao Yue dan Gong Sunling ada di sini, mungkin Yang Chen tidak akan jauh. Segera, seseorang dengan cepat memberitahu sekte bahwa keberadaan Yang Chen, Tuan Yang, telah ditemukan. Berita itu seperti kebakaran padang rumput, menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, banyak orang di dunia spiritual mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi Yang Chen. Para tetua istana Cunyang akhirnya terbangun sepenuhnya setelah semalam mabuk. Kemabukan ini juga menghapuskan depresi mereka selama ratusan tahun. Pikiran mereka jernih, suasana hati mereka ceria, dan basis kultivasi mereka sedikit banyak membaik. Sesuai dengan niat kepala istana, di awalnya berencana membuka aula leluhur di sini dan mendirikan gerbang gunung. Namun, karena Yang Chen mengatakan bahwa ini hanyalah lokasi sementara, kepala istana juga menepis gagasan ini. Dia hanya menganggap tempat ini sebagai tempat transisi dan mulai mempersiapkan pendirian beberapa sekte terlebih dahulu. Tepat ketika semua orang mulai sibuk, Istana Cunyang sementara akhirnya menyambut kelompok tamu terhormat pertama. Alasan mengapa hal itu dibedakan adalah bahwa di antara para tamu yang datang ke pintu, ada 4 master tingkat surga abadi, mulai dari surga abadi tingkat ke-4 hingga tingkat ke-10 dari surga abadi. Bahkan jika dia telah siap secara psikologis bahwa seseorang pasti akan datang ke pintu untuk membahas pil panjang umur, kepala istana tidak berpikir bahwa akan ada 4 penguasa surga abadi. Bahkan jika dia juga seorang master sebuah sekte, ketika menghadapi seorang master super yang melampaui 2 alam, kepala istana sangat gugup. Pada akhirnya, guru terkuat yang pernah dilihat oleh master istana hanyalah Long Xuan, Dewa Bumi tingkat ke-5.
Istana Cunyang pernah mengalami kemunduran sebelumnya, dan tidak ada pendahulu yang kuat untuk membimbing mereka di dunia spiritual. Wajar jika pengetahuan mereka yang terbatas menjadi hal yang normal. Beberapa dari kami datang tiba-tiba, tolong jangan salahkan kami, Master Sekte He. Untungnya, beberapa guru Dewa Langit sangat teliti. Bahkan di hadapan generasi muda Master Istana, mereka sangat hormat. Kami di sini untuk bertanya kepada Master yang tentang pil panjang umur. Chapter 1536. Keempat guru peri abadi yang datang berkunjung adalah dari 4 sekte besar Sekte Dao. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan 4 sekte besar Istana Cunyang di dunia fana, Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, Sekte Qiankun, dan Sekte 5 Elemen. Entah itu untuk menghormati Tuan Peri Abadi atau hubungan dengan 4 sekte besar, Yang Chen perlu menjelaskannya secara pribadi. Meskipun dia baru saja menghancurkan prestise Sekte Kimen, ketika Yang Chen menghadapi 4 Master Peri Abadi, dia masih penuh kesopanan, yang juga membuat kepala istana, yang awalnya gelisah, diam-diam merasa lega. Murid dari keluarganya ini sungguh bebas dari rasa khawatir. Mungkin itu adalah instruksi dari sekte mereka masing-masing. Demikian pula, di hadapan Yang Chen, keempat guru peri abadi sama sekali tidak bersikap seperti senior. Mereka sangat baik dan bertanya kepada Yang Chen tentang efek pil panjang umur. Ngomong-ngomong soal itu, bahkan jika ada contoh Penatua Zhou dari sekolah iblis Yin yang di dunia fana, bagaimanapun juga, itu adalah masalah dunia fana. Bahkan jika Penatua Zhou sudah menjadi manusia abadi kelas 7 pada saat itu, tanpa melewati kesengsaraan, dia paling banter adalah seorang guru abadi semu. Ini bisa berhasil di dunia fana, namun belum tentu berhasil di dunia spiritual. Apa yang paling ingin diketahui semua orang adalah, apakah pil panjang umur yang disempurnakan Yang Chen dapat berkhasiat bagi para ahli sejati di dunia spiritual. Dalam hal ini, tidak mungkin meyakinkan orang hanya dengan mengandalkan kefasihan Yang Chen untuk mengatakan betapa bagusnya pil panjang umurnya. Satu-satunya cara adalah meminta master dunia spiritual mengambilnya secara pribadi untuk memastikan keefektifannya, dan yang terbaik adalah menjadi master yang berada di akhir masa hidupnya. Grandmaster Yang, masalah ini sangat penting, mohon maafkan kami karena lancang. Di hadapan Yang Chen, 4 master peri abadi selalu sopan, dan mereka juga memanggil Yang Chen Grandmaster. Mereka tidak meremehkan Yang Chen karena dia baru saja naik. Grandmaster Yang, bisakah Anda memberi kami pil panjang umur, kami akan berterima kasih. Faktanya, 4 master peri abadi yang datang berkunjung semuanya berada di akhir umur mereka. Karena keterbatasan kualifikasi masing-masing, mampu berkultivasi hingga level saat ini sudah menjadi batasnya. Jika bukan karena kemunculan Yang Chen, mereka hanya bisa menyaksikan masa hidup mereka habis, menutup mata dan menunggu kematian. Tiba-tiba mendengar bahwa master penyempurnaan pil tingkat 5 dunia fana, Yang Chen, telah menyempurnakan pil pemanjang kehidupan, kegembiraan di hati keempatnya dapat dibayangkan. Faktanya, bukan hanya mereka berempat. Hampir semua pembangkit tenaga listrik di alam spiritual yang menghadapi kesulitan yang sama pada dasarnya memiliki mentalitas yang sama. Mereka seperti orang tenggelam yang tiba-tiba meraih sedotan, dan mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah meskipun mereka mati. Mereka berempat berada dalam kondisi pikiran seperti itu. Di satu sisi, mereka senang karena berhasil mendapatkan pil pemanjang hidup, namun di sisi lain, mereka khawatir pil pemanjang hidup tidak akan efektif. Mentalitas kontradiktif semacam ini memenuhi hati mereka, dan mereka tidak dapat lagi terus berkultivasi. Mendengar murid-murid sekte melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Istana Cunyang, mereka segera melaporkannya ke sekte dan kemudian datang mencarinya. Bahkan anggota utama sekte berada dalam kondisi yang meragukan saat ini. Meskipun murid-murid mereka bersumpah bahwa itu adalah kebenaran, mereka tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Cara yang paling aman adalah meminta seseorang menguji obatnya sendiri. Yang Chen juga memahami kebenaran ini. Jika dia tidak menemukan sesuatu yang nyata, mustahil membuat semua orang mempercayainya. Namun, Yang Chen berpikiran terbuka. Dalam bisnis, dia secara alami harus membiarkan orang membeli dengan senang hati dan bahagia. Terlebih lagi, pil obat Yang Chen selalu jujur pada orang tua dan muda. Tentu saja, dia tidak bisa merusak reputasinya sendiri. Junior ini memiliki pil pemanjang hidup di sini. Saya tidak tahu senior mana yang mau bekerja keras dan memverifikasinya untuk junior ini. Junior ini akan berterima kasih. Dengan senyum penuh terima kasih di wajahnya, Yang Chen mengeluarkan botol giok dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan tulus. Tak perlu dikatakan lagi, botol giok ini berisi pil pemanjang hidup yang disempurnakan oleh Yang Chen. Keempat master peri abadi tahu bahwa Yang Chen pasti akan mengeluarkan pil pemanjangan hidup untuk mereka alami, tetapi ketika menyangkut masalah ini, mereka berempat sedikit ragu-ragu. Tidak mudah untuk memiliki harapan. Jika ilusi itu hancur, bukankah keadaan akan menjadi lebih buruk? Sesaat, tak seorang pun bicara. Mereka hanya diam menatap cahaya harapan yang keluar dari botol giok, tetapi tak seorang pun bergerak. Baiklah, orang tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Grandmaster Yang, orang tua ini tidak berbakat, tetapi saya bersedia menguji obat untuk Grandmaster Yang. Pada akhirnya, Tetua Liu, yang memiliki kultivasi tertinggi di Sekte 5 Elemen, yang membuat keputusan pertama. Dia berdiri dan mengambil botol giok di tangannya. Pada saat ini, wajah Tetua Liu menunjukkan semacam pemahaman yang melihat melalui hidup dan mati. Keberhasilan itu baik, kegagalan juga mudah dan bebas. Karena dia telah berkultivasi sampai titik ini, apakah dia berhasil atau tidak, itu terserah pada surga. Ketika 3 peri abadi lainnya melihat bahwa Tetua Liu telah mengambil botol giok, wajah mereka menunjukkan semacam kelegaan setelah membuat keputusan. Untuk saat ini, mereka tidak sebebas dan semudah Penatua Liu. Mereka bisa melihat dengan jelas, namun hati mereka masih dipenuhi ekspektasi dan kekecewaan, sehingga tidak berani mengujinya sendiri.
Karena ini adalah ujian, tentu saja yang terbaik adalah melakukannya di depan umum. Penduduk istana Chunyang sudah menyiapkan bantal. Yang Chen dengan hormat mengundang Penatua Liu untuk duduk dan bersiap meminum obat. Tamu-tamu lain, termasuk 3 peri abadi, duduk mengelilingi mereka, sehingga mereka dapat mengamati proses efek pil dari jarak dekat. Sebuah pil bundar dituangkan dari botol giok, dan mata tetua Liu berbinar. 4 pola naga yang jelas pada pil itu sangat menarik perhatian. Ini adalah pil pemanjang umur yang dibuat oleh revolusi keempat, yang merupakan satu revolusi lebih banyak daripada pil pemanjang umur yang diminum oleh tetua Zhou. Mata semua orang terfokus pada pil di tangan Penatua Liu. Nafas peri abadi menjadi lebih kasar, dan mereka tidak memiliki ketenangan peri abadi sama sekali. Namun, yang lainnya tidak jauh lebih baik dari ketiga ahli tersebut. Di bawah tatapan mata mereka yang panas, mereka semua berharap tentang pil ini. Penatua Liu tidak lagi ragu-ragu. Dia menutup matanya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Apakah dia hidup atau mati bergantung pada efek pil ini. Begitu pil masuk ke mulutnya, itu langsung berubah menjadi arus hangat, memasuki perut Penatua Liu, dan kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemanapun arus hangat ini mengalir, seluruh tubuh Penatua Liu sepertinya bermandikan anggur paling lembut, dan dia sangat mabuk. Peri abadi memang peri abadi. Perasaan nyaman ini hanya membuatnya mabuk sesaat, dan dia segera sadar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia segera menenangkan pikirannya dan mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan khasiat pil, dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 jam telah berlalu, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun pada Penatua Liu. Saat ini, para penonton mulai merasa sedikit kecewa. Dikatakan bahwa ketika Penatua Zhou dari sekolah iblis Yin yang meminum pil itu di tempat, efeknya langsung terasa. Bagaimana mungkin tidak ada perubahan setelah lebih dari 2 jam? Tampaknya pil pemanjang umur panjang ini hanya berguna bagi junior di dunia fana, dan bukan bagi para ahli di dunia spiritual. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, Penatua Liu masih dalam kondisi yang sama. Setiap orang yang telah menunggu dengan cemas tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaan di wajah mereka, dan mereka mulai menggelengkan kepala. Pada saat ini, seseorang berseru, dan mata semua orang langsung tertarik. Chapter 1537. Penatua Liu, yang sebelumnya tampak tua dan kikuk, masih duduk di atas bantal tanpa bergerak. Namun, bagian yang paling dekat dengan akar rambut putihnya tiba-tiba tampak sedikit hitam kehijauan. Semua orang yang hadir adalah ahli. Semua orang telah mengukir penampilan tetua Liu di hati mereka. Semua orang dapat bersumpah bahwa warna hitam kehijauan ini tidak seperti ini sebelumnya. Rambut tetua Liu sudah memutih bersih. Tidak mungkin warna hitam kehijauan muncul. Hati setiap orang yang baru saja jatuh ke jurang, kini ditarik kembali sedikit demi sedikit. Mata yang menatap ke arah Penatua Liu juga mulai memancarkan cahaya. Semua orang sangat bersemangat saat melihat ke arah Penatua Liu. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, karena takut gerakan sekecil apapun akan mengganggu penyerapan ramuan oleh Penatua Liu. Akar rambut tetua Liu perlahan berubah dari hitam kehijauan menjadi hitam pekat. Rambutnya juga tumbuh sedikit. Rambut yang baru tumbuh itu panjangnya kurang dari setengah jari, tetapi warnanya sudah hitam pekat. Bukan hanya rambutnya, bahkan alisnya yang seputih salju pun berubah saat ini. Alisnya juga berubah menjadi hitam dan putih, yang terlihat sangat lucu. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa lucu. Selain gembira, mereka tidak memiliki perasaan lain. Kulitnya yang kendur tampak lebih berwarna. Itu mengencang sedikit demi sedikit, dan kerutan halus di atasnya tampak menghilang tanpa suara. Bintik-bintik penuaan di kulitnya perlahan memudar. Semuanya terjadi di depan mata semua orang. Saat ini, tidak ada yang mengira bahwa tetua Liu telah menyerap ramuan itu dalam waktu yang lama. Semua orang hanya ingin melihat perubahan yang terjadi pada tubuh tetua Liu sedikit demi sedikit, karena takut kehilangan sedikit pun. Tidak ada yang benar-benar yakin bahwa mereka pasti tidak akan menghadapi hari ini. Oleh karena itu, masalah ini menyangkut hidup dan mati semua orang. Semua orang, termasuk mereka sendiri, benar-benar fokus dan tidak berani mengendur. Di bawah pengawasan semua orang, penampilan Penatua Liu secara bertahap menjadi lebih mudah. Kerutan di wajahnya perlahan menghilang. Kulitnya juga menjadi berkilau. Rambutnya menjadi hitam dari akarnya. Semuanya menunjukkan bahwa pil pemanjang hidup memainkan peran penting. Tanpa disadari, tetua Liu telah berubah dari seorang pria tua menjadi seorang pria parubaya. Meskipun dia belum mencapai puncak penampilan seorang pria muda, perubahan ini sudah cukup untuk membuat orang sangat bahagia. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setidaknya 2 hari telah berlalu dengan tenang. Semua orang fokus pada perubahan pada Penatua Liu, dan tidak ada yang memperhatikan berlalunya waktu. Apa? Penatua Liu akhirnya menghela napas panjang, selesai memurnikan kekuatan obat, dan membuka matanya. Bahkan tanpa cermin, tetua Liu dapat merasakan bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ini adalah semacam vitalitas. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa itu sebanding dengan saat dia berada di puncaknya, dia tidak lagi berada pada tahap di mana dia menutup matanya dan menunggu kematian. Menurut perkiraan konservatif Penatua Liu sendiri, pil pemanjang hidup 4 revolusi ini telah meningkatkan umurnya sedikitnya 500 tahun. 500 tahun mungkin cukup bagi Penatua Liu untuk menerobos kemacetan surga abadi tingkat 10, melampaui kesengsaraan, dan naik ke dunia abadi. Ini tidak berarti memberi Penatua Liu 500 tahun umur. Ini jelas memberi Penatua Liu kehidupan lain. Penampilan Penatua Liu saat ini sungguh sedikit lucu. Rambutnya setengah hitam dan setengah putih, begitu pula alisnya. Jenggotnya juga menjadi 2 warna berbeda. Namun, tidak ada seorang pun yang menertawakan penampilan tetua Liu. Semua orang hanya merasa iri dari lubuk hati mereka. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Penatua Liu berdiri dan membungkuk kepada Yang Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Grandmaster Yang, jika Anda memiliki tugas di masa depan, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Bahkan jika saya naik ke dunia abadi, Sekte Lima Elemen akan membalas budi ini, Grandmaster Yang. Petik 2. Perkataannya tegas dan tak seorang pun meragukan ketulusannya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Janji Tetua Liu, yang merupakan Dewa Langit tingkat 10, hampir dapat dikatakan telah meninggalkan pendukung yang hebat bagi Yang Chen dan Istana Chunyang. Belum lagi Sekte Kimen, yang telah hancur, bahkan sekte yang 10 kali lebih besar dari Sekte Kimen tidak akan berani memiliki ide-ide bengkok terhadap Yang Chen dan Istana Chunyang. Ini hanyalah bantuan dari Tetua Liu saja. Perlu diketahui bahwa ada banyak ahli di dunia spiritual yang berada dalam situasi yang sama dengan Tetua Liu. Begitu banyak ahli yang telah menerima bantuan dari Yang Chen, yang sungguh mengerikan untuk dipikirkan. Untungnya, dikatakan bahwa bahan untuk menyempurnakan pil pemanjangan terbatas, dan tidak mungkin memiliki persediaan yang tidak terbatas. Hal ini membuat beberapa orang yang diam-diam waspada merasa sedikit lega. Tidak peduli seberapa besar bantuan yang diberikan Istana Chunyang, itu hanya sebatas itu, dan tidak akan menjadi masalah serius. Selain itu, pil pemanjangan Yang Chen adalah yang terbaik yang diimpikan semua orang. Tidak ada alkemis tingkat 9 di dunia spiritual, jadi wajar saja jika mustahil memiliki pil emas 9 siklus. Meskipun efek dari pil pemanjangan tidak sebaik pil emas 9 siklus, yang dapat menambah ribuan tahun umur seseorang, ratusan tahun sangat sulit didapat. Ini hanyalah pil pemanjang 4 siklus. Jika tingkat alkimia Yang Chen ditingkatkan, berapa banyak umur yang dapat ditambahkan oleh pil pemanjang 5 siklus dan 6 siklus? Memikirkan hal ini, orang-orang sangat ingin menjalin hubungan dengan guru yang sekarang dan meminta obat mujarab. Sayangnya, gagasan ini tidak cukup realistis, dan mereka tidak memiliki persahabatan seperti itu. Yang Chen telah membuktikan bahwa pil pemanjangannya efektif, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mengeluarkannya? Diperkirakan kali ini, para murid baru dari masing-masing sekte akan diberkati. Jika mereka memiliki hubungan dengan Yang Chen, mereka pasti akan ditempatkan pada posisi penting di sekte. Sekte manakah yang tidak ingin memiliki beberapa pil perpanjangan? Bahkan jika tidak ada yang menggunakannya sekarang, tidak bisakah mereka menyimpan beberapa sebagai cadangan? Banyak orang mulai berpikir tentang bagaimana membangun hubungan dengan Istana Chunyang. Pada saat yang sama, 3 peri abadi lainnya yang datang mengunjungi Penatua Liu tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Mereka datang untuk memverifikasi apakah pil pemanjangan efektif, tetapi setelah melihat efek pil pemanjangan dengan mata kepala mereka sendiri, peri abadi ini mau tidak mau tergoda. Mereka ingin menanyakan satu hal kepada Yang Chen, tetapi mereka tidak memiliki persahabatan seperti itu, sehingga mereka tidak dapat angkat bicara. Itu sangat sulit. Namun, Yang Chen sangat pandai berurusan dengan orang-orang, terutama para tetua istri dan selirnya, yang baru saja tiba di dunia spiritual. Tidak peduli betapa hebatnya mereka di dunia fana, ketika mereka datang ke dunia spiritual, mereka masih junior di hadapan sekelompok besar tetua di sekte. Mereka harus menundukkan kepala ketika tiba waktunya. Bukankah ini kesempatan bagus bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka? Senior, Anda adalah tetua dari istri dan selir saya di sekte. Keluarga saya baru saja tiba, jadi tolong jaga kami. Yang Chen dengan hormat mengeluarkan 3 botol giok dan menyerahkannya kepada 3 dewa abadi. Ini adalah sedikit bakti dari junior ini kepada para tetua atas nama keluargaku. Terimalah, junior ini sangat berterima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, peri abadi ini segera mendapatkan muka. Bukan saja mereka tidak perlu angkat bicara, tetapi Yang Chen telah sepenuhnya menunjukkan sikap berbakti atas nama istri dan selirnya. Mereka tidak perlu berpura-pura menolak, yang membuat mereka merasa sangat nyaman. Chapter 1538. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang yang melihat adegan ini juga tahu bahwa istri dan selir Yang Chen di sekte pasti akan menerima perawatan terbaik. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa mereka dapat memiliki hubungan langsung dengan guru yang sudah cukup untuk membuat semua sekte besar dengan gila-gilaan mendukung mereka. Yang Chen mengatakannya dengan santai, itu hanya bakti seorang junior kepada yang lebih tua. Namun, ahli peri abadi mana yang dapat menerima kesalehan seperti ini dengan hati nurani yang bersih? Istri-istri dan selir-selirnya awalnya adalah murid-murid sekte. Bahkan jika mereka merawat mereka, itu hanya akan menjadi pelengkap saja. Tetua Liu pernah berkata bahwa dia tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Jika mereka bertiga hanya mengurus istri dan selir Yang Chen, yang juga merupakan murid sekte, itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Sebagai tetua peri abadi, bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak berasa seperti itu? Oleh karena itu, ketiga tetua peri abadi juga bergantian mengungkapkan, jika Yang Chen mengalami kesulitan, dia bisa datang kepada mereka dan mereka tidak akan pernah menolak. Di hadapan 4 ahli peri abadi yang mengulurkan tongkat kepadanya, Yang Chen hampir tidak ragu untuk segera menjawab, junior ini memiliki masalah yang sulit, dan saya ingin meminta para senior untuk membantu saya berkoordinasi. Mohon diurus. Saya. Keempatnya tercengang. Meskipun mereka telah berencana untuk membalas Yang Chen, mereka tidak menyangka bahwa permintaan Yang Chen akan datang begitu cepat. Tapi ini juga bagus. Hutang 6 bulan bisa dibayar dengan cepat. Asalkan lunas, lumayanlah bebas utang. Mereka berempat mengangguk satu demi satu. Yang lain juga ingin mendengar apa permintaan Yang Chen, dan juga ingin memiliki satu referensi lagi untuk referensi ketika mereka meminta ramuan di kemudian hari. Sayangnya Yang Chen tidak memberi mereka kesempatan ini. Beberapa hal hanya dapat diungkapkan kepada pihak-pihak yang terlibat, tetapi tidak mudah untuk mengumumkannya kepada publik. Beberapa ahli peri abadi dan Yang Chen memasuki aula belakang Istana Chunyang bersama-sama untuk berdiskusi, dan orang-orang lainnya hanya bisa melihat mereka pergi. Mereka sangat enggan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Ngomong-ngomong, orang-orang yang datang ke Istana Cunyang kali ini pada dasarnya telah mencapai tujuan mereka. Mereka menemukan Istana Cunyang, bertemu Yang Chen, dan melihat ramuan perpanjangan. Yang lebih penting, Penatua Liu secara pribadi menguji ramuan itu dan memastikan kemanjurannya. Jika seorang alkemis kelas 5 tidak layak disebutkan di dunia spiritual, maka Yang Chen, seorang alkemis kelas 5, jelas merupakan pengecualian. Berapa banyak ahli pil tingkat 7 yang hanya bisa melihat pil pemanjang hidup milik Yang Chen dan meneteskan air liur, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara memurnikannya. Berita itu menyebar dengan cepat ketika semua orang pergi. Pil pemanjang hidup Yang Chen benar-benar efektif. Penatua Liu dari Sekte 5 Elemen, yang merupakan Dewa Surga tingkat 10, hanya membutuhkan beberapa hari untuk pulih dari penampilan seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki parubaya. Sepertinya basis kultivasi dan pola pikirnya juga meningkat. Tidak ada contoh yang lebih meyakinkan daripada ini. Jika ada yang tidak mempercayainya, mereka bisa pergi dan menghadapi Tetua Liu dari Sekte 5 Elemen. Legenda Yang Chen di dunia fana juga mulai perlahan menyebar di dunia spiritual. Bagi beberapa ramuan yang disempurnakan Yang Chen di dunia fana, termasuk pil penginderaan batin, pil perebut surga, pil pertanyaan hati batin, dan pil pembekuan roh, para ahli alkimia di dunia spiritual ini tidaklah jarang. Dan membandingkan resep pil yang diperoleh satu sama lain, resep pil Yang Chen tidak berbeda dengan resep pil yang dikuasai oleh orang lain di dunia spiritual. Karena beberapa resep pil tidak dapat disempurnakan oleh sekte lain, itu berarti pil tersebut adalah pil obat dunia spiritual. Yang lain tidak berani mengatakan, pil mempertanyakan hati batin dan pil pembekuan roh pasti digunakan oleh orang-orang di dunia spiritual. Meskipun tidak diketahui metode apa yang digunakan Yang Chen untuk mendapatkan resep pil dunia spiritual, setidaknya dalam resep pil ini, Yang Chen tidak memiliki kreativitas yang unik. Itu adalah pil 100 tahun dan pil pemanjang hidup yang membuat mata orang bersinar. Meskipun bahan utama dari kedua jenis pil obat secara umum tampaknya sama, semuanya adalah manik-manik iblis yang diproduksi di benua iblis, tetapi kualitasnya berbeda, tetapi efeknya berbeda. Secara relatif, pil 100 tahun bagaikan iga ayam, sedangkan pil pemanjang hidup sungguh menakjubkan. Tidak ada yang pernah berpikir untuk menyempurnakan pil obat semacam ini untuk meningkatkan umur seseorang dengan level Master Alkimia kelas 5. Jangankan Master Alkimia kelas 5, bahkan Master Alkimia kelas 7 pun tidak memiliki harapan yang begitu besar. Pil pemanjang kehidupan saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen terkenal dalam sejarah alkimia di dunia kultivasi. Di masa depan, selama seseorang berbicara tentang pil pemanjang hidup, itu pasti akan dikaitkan dengan Yang Chen. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Banyak sekali orang yang penasaran dengan isi undangan Yang Chen kepada 4 guru peri abadi untuk berdiskusi di aula belakang. Bahkan, ketika mereka tidak tahu, bahkan Tetua Liu dan yang lainnya sangat penasaran. Grandmaster Yang, jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu kami saja. Tetua Liu sangat lugas. Dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya dengan mudah. Setelah duduk, dia langsung menuju pokok bahasan. 3 master peri abadi lainnya juga memiliki niat untuk mati lebih awal, jadi mereka menggemakan kata-kata Penatua Liu dan bertanya pada Yang Chen. Senior, Anda pasti telah memperhatikan bahwa ini adalah gerbang gunung asli dari Sekte Kimen. Yang Chen tidak membuat mereka tegang dan berkata langsung, meskipun tempat ini cukup untuk istana Cunyang saya, junior ini tidak ingin membangun gerbang gunung di sini. Oleh karena itu, junior ini ingin meminta para senior untuk membantu junior ini membeli sebidang tanah dari beberapa sekte besar untuk membangun gerbang gunung. Petik 2. Begitu mereka mendengar bahwa ini adalah masalah koordinasi tanah, keempat tuan peri abadi sedikit lega. Meski bukan perkara kecil, namun sebenarnya tidak terlalu sulit. Ngomong-ngomong, selama Yang Chen tidak ingin menempati fondasi sekte lain, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencari tempat tinggal. Selain itu, mendengarkan nada suara Yang Chen, dia tidak ingin menempati tanah itu secara gratis, tetapi berencana membelinya dari beberapa sekte besar. Dengan pil pemanjang kehidupan sebagai pendahuluan, mereka percaya bahwa tidak akan terlalu sulit bagi Yang Chen untuk membeli tanah itu. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membalas budi sebesar ini, beberapa master peri abadi akan senang melihatnya. Di mana kamu ingin tanah itu? Orang tua ini tidak berani menyombongkan diri, tapi aku masih punya wajah. Selama tidak terlalu berlebihan, seharusnya tidak ada masalah. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berjanji, jika memang ada seseorang yang tidak memiliki mata, orang tua ini tidak keberatan memberitahu dia betapa kuatnya saya. Seorang guru peri abadi memang seorang guru peri abadi. Sikap ini jelas menunjukkan bahwa dia ingin merebutnya dengan paksa. Bagaimanapun, selama itu bukan wilayah sekte miliknya, tidak sulit untuk merebutnya dari orang lain. Apakah hal-hal semacam itu kurang di dunia spiritual? Belum lagi hal lainnya, hal itu terlihat dari fakta bahwa Istana Cunyang kini menduduki wilayah sekte Kimen. Asalkan dilakukan dengan bersih dan sekte mengurusnya, tak seorang pun berani mencari masalah. Sekte 5 elemen ditambah sekte Qiankun, Pulau Abadi Giok Hijau, dan sekte Awan Biru, jika keempat sekte tersebut bergabung, bahkan sekte Suantian pun harus memberi mereka sedikit muka. Penatua Liu membuat pernyataan seperti itu, dan 3 master peri abadi lainnya juga melakukan hal yang sama. Sekte mereka sendiri tidak bisa membiarkan sekte 5 elemen memonopoli keindahan. Bukan hal yang buruk untuk memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, jadi tentu saja, mereka sangat mendukungnya. Para senior tidak perlu mengalami begitu banyak masalah. Yang Chen memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat tanah yang dia inginkan jatuh ke tangannya. Istana Cunyang masih sedikit kaya, dan saya bersedia membayar banyak uang. Saya tidak akan pernah mempersulitnya, untuk para senior. Chapter 1539. Setelah mendengar wilayah yang disebutkan Yang Chen, keempat tetua peri abadi saling berpandangan dan terdiam beberapa saat.
Bukan karena permintaan Yang Chen terlalu keterlaluan sehingga mereka tidak dapat melakukannya sama sekali, tetapi permintaan Yang Chen terlalu rendah. Mereka adalah pakar senior, jadi sungguh tidak dapat dimaafkan jika mereka membalas budi dengan begitu mudahnya. Tempat yang diinginkan Yang Chen bukanlah tempat yang penting bagi sekte manapun, juga bukan tempat yang makmur. Sebaliknya, tempat yang diminta Yang Chen pada dasarnya adalah sebidang tanah di hutan belantara yang tidak diinginkan oleh banyak sekte. Secara harfiah, tempat itu adalah sebidang tanah tanpa pemilik sama sekali. Tanah itu tandus dan tidak ada jejak spiritual yang jelas di sekitarnya. Tidak ada sekte yang bersedia membangun gerbang gunung di sana. Ketika Yang Chen mengatakan bahwa dia ingin membelinya, itu agak berlebihan. Selama Istana Cunyang menempatinya dan membangun gerbang gunung, tidak ada yang akan menuding mereka dan bersaing dengan mereka untuk memperebutkan wilayah itu. Rasanya agak kekanak-kanakan bagi keempat peri abadi untuk maju dan mengoordinasikan tempat seperti itu. Jika Yang Chen tidak dengan sengaja mengolok-olok keempat dewa abadi, maka dapat dikatakan bahwa Yang Chen menggunakan alasan seperti itu agar mereka berempat tidak mendapatkan dukungan dari Yang Chen dan Istana Cunyang. Itu saja. Keempatnya juga berasal dari sekte lurus yang terkenal. Tidak peduli apa, mereka juga memiliki kebanggaan peri abadi. Bagaimana mereka bisa menerima kebaikan Yang Chen dengan begitu mudah? Bahkan jika itu adalah untuk mengurus istri dan selir Yang Chen di sekte di masa depan, itu juga merupakan tugas mereka. Mereka tidak bisa begitu saja mengingkari bantuan itu. Tebing matahari terbenam, sungai Linyang, dan laut kebencian yang terbelah. Apakah kamu yakin menginginkan wilayah seluas ini? Penatua Liu tidak dapat mempercayainya dan secara khusus meminta konfirmasi. Ya, senior, Yang Chen menjawab dengan pasti, lalu mengulangi, tebing matahari terbenam, sungai Linyang, dan laut kebencian yang terbelah. Alis Penatua Liu berkerut saat dia memutar otak untuk mengingat informasi tentang ketiga tempat ini. Tiga ahli surga abadi lainnya juga bingung, dan mereka mencoba menebak apa niat Yang Chen. Jika dia ingin menggunakan ini untuk membiarkan keempat peri abadi turun dari panggung dengan bermartabat dan tidak berhutang budi pada Istana Cunyang dan Yang Chen, itu adalah alasan yang masuk akal. Tapi Yang Chen tidak perlu memilih tiga tempat ini. Lagi pula, Yang Chen sendiri mengatakan bahwa dia ingin tempat-tempat ini untuk membangun gerbang Istana Cunyang. Apa gunanya memiliki tiga tempat ini tanpa kekuatan spiritual? Ngomong-ngomong, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada urat nadi spiritual atau kekuatan spiritual sama sekali di sana. Wilayah laut perpisahan yang penuh kebencian tidaklah kecil, dan tidak mengherankan sama sekali bahwa ada beberapa urat nadi spiritual besar di laut tersebut. Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa binatang buas di laut yang menempati pembuluh darah spiritual terbaik. Yang Chen dan yang lainnya hanyalah beberapa kucing. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di lautan kebencian yang terbelah? Selain laut kebencian yang berpisah, sungai Linyang dan batu matahari terbenam juga berbatasan dengan laut kebencian yang berpisah, bahkan keduanya saling terhubung. Ketiga tempat yang dijumlahkan memiliki radius 100.000 mil. Tempatnya memang tidak kecil, tapi tanah di sana tandus dan tidak bisa diakses. Bahkan tidak banyak penduduk asli di alam spiritual, apalagi kultivator. Hanya mereka yang dikejar dan tidak punya tujuan yang akan sesekali melarikan diri ke tempat itu. Sungguh tidak cocok untuk membangun gerbang di sana. Tuan Yang, bukan berarti kami tidak masuk akal, tetapi tempat yang Anda pilih tidak cocok untuk membangun gerbang. Penatua Liu tidak mau dikritik oleh orang lain, jadi dia harus membujuknya. Tuan, Anda baru saja tiba di alam spiritual, jadi wajar jika Anda tidak mengetahui sebaran geografisnya. Mengapa kami tidak membuang harga diri kami dan mencari wilayah yang cocok untuk Anda dari beberapa sekte? Ini adalah kebaikan Penatua Liu. Dapat dikatakan bahwa dia sangat baik hati mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Yang Chen tahu apa yang baik untuknya, dia seharusnya segera menurutinya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Penatua Liu dan yang lainnya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukan ini demi Yang Chen, dan semua orang akan senang. Terima kasih, senior. Saya juga punya alasan. Tolong jaga saya. Yang Chen bukanlah orang yang tidak tahu apa yang baik dan buruk, dia buru-buru mengucapkan terima kasih, tetapi tetap bersikeras dengan pilihannya sendiri. Jika para senior benar-benar minta maaf, junior generasi muda ini masih memiliki permintaan yang lancang. Aku juga meminta para senior untuk maju, atas nama sekte senior, untuk mengakui bahwa tempat ini adalah milik istana yang murni, ini sudah cukup. Jika sekte Suantian juga bisa maju dan mengakuinya, itu akan menjadi yang paling sempurna. Sebenarnya, setelah berputar-putar, poin terakhir adalah tujuan sebenarnya Yang Chen. Yang diinginkan Yang Chen adalah pengakuan dari beberapa sekte besar. Selama keempat sekte besar mengakui secara terbuka bahwa ini adalah wilayah Istana Cunyang, maka tidak akan ada lagi orang buta yang datang untuk merebutnya. Selama Yang Chen menggunakan pil pemanjang kehidupan dan beberapa bantuan, dia dapat dengan kuat mengendalikan wilayah ini di tangan Istana Cunyang. Tentu saja, jika sekte Suantian juga mengakuinya secara terbuka, itu akan lebih baik. Sebagai orang yang memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tahu lebih baik dari Yang Chen seberapa besar manfaatnya bagi Istana Cunyang di masa depan setelah menduduki wilayah ini. Namun, Penatua Liu dan tiga orang lainnya salah memahaminya. Atau lebih tepatnya, mereka hanya memahami sebagian kecil dari dirinya. Yang Chen sudah mengatakannya seperti ini. Tentu saja, mereka berempat tidak akan menolak lagi, dan mereka tidak bermaksud mengubah pikiran Yang Chen. Dalam benak keempat master peri abadi, karena Yang Chen bisa memiliki pil penanya hati batin dan pil pembekuan jiwa dari dunia spiritual di dunia fana, dia pasti telah menerima bimbingan dari dunia spiritual melalui jalur tertentu. Dengan cara ini, mungkin ada satu atau beberapa urat spiritual super yang belum ditemukan di Sunset Rock, Linyang River, dan Parting Heart Red Sea. Tidak ada yang tahu dari mana Yang Chen mendapatkan berita spesifiknya, jadi dia sangat meminta agar sekte dibangun di sana.
Jika ini masalahnya, itu adalah cara yang aman bagi Istana Cunyang untuk memilih lokasi terpencil. Istana Cunyang tidak memiliki dasar di dunia spiritual. Bahkan jika sekarang menduduki wilayah Sekte Kimen, diperkirakan akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Lebih baik menyerah secara sukarela, dan kemudian memulai dari awal di tempat yang diremehkan orang lain untuk diperjuangkan. Pada saat itu, selama ada beberapa Master Super yang membantu mereka melindungi wilayah terpencil Istana Cunyang tidak akan memiliki perselisihan kepentingan dengan sekte lain dalam jangka pendek. Siapa yang akan dengan sengaja mencari masalah dan mengambil risiko menyinggung para Master untuk merendahkan diri mereka ke tingkat sekte kecil? Kalau begitu, kita tidak akan bertele-tele. Setelah memahami pikiran Yang Chen, Tetua Liu mempertimbangkannya dari sudut pandang Yang Chen, dan akhirnya mengangguk, masalah ini, kami pasti akan melakukannya dengan baik untuk Anda. Bukan tidak mungkin Sekte Xuantian akan maju dan mengakuinya. Beberapa ahli peri abadi memiliki ide yang sama. Dengan syarat yang sederhana, jika mereka tidak melakukannya dengan sempurna, mereka akan kehilangan muka. Bagaimanapun, mereka harus membiarkan Sekte Xuantian maju dan mengakui masalah ini. Melihat beberapa guru peri abadi mengangguk, hati Yang Chen akhirnya jatuh ke tanah. Sepetak tanah harta karun Feng Shui itu akan menjadi milik Istana Cunyang di masa depan. Chapter 1540. Keempat ahli abadi-abadi itu tidak menyia-nyiakan usaha mereka untuk berlari ke lokasi Istana Cunyang dengan suasana hati yang menyesal. Yang Chen dan para tetua Istana Cunyang sudah mulai mengemasi barang-barang bagus di lokasi Sekte Kimen dan berencana untuk pindah. Sekte Kimen didukung oleh Sekte Surga yang mendalam. Meskipun tidak dihargai oleh orang-orang besar, Tuan Muda Yisian juga seorang tokoh terkenal di sekte. Kalau tidak, dia tidak akan berani bermain dengan Tao Junqi. Dengan bantuan Tuan Muda Yisian, lokasi Sekte Kimen tidak bagus, tetapi tidak buruk sama sekali. Jika dengan Istana Cunyang berskala sebelumnya, bisa mendapatkan sebidang tanah seperti itu di dunia spiritual, tentu merupakan suatu keberuntungan besar bagi para leluhur untuk menunjukkan semangatnya dan membakar dupa. Tapi sekarang dengan Yang Chen, segalanya benar-benar berbeda. Situs sekecil itu dengan radius ribuan mil, belum lagi Yang Chen, bahkan kepala istana pun tidak menaruhnya di matanya. Dengan Istana Cunyang dari benua iblis di dunia fana, bekas Gunung Meiking terasa kumuh. Bahkan jika wilayah Sekte Kimen 10 kali lebih besar dari Gunung Meiking, itu tidak dapat memenuhi keinginan kepala istana. 3 tempat yang dipilih oleh Yang Chen, Sunset Rock, Linyangchuan dan Laut Kebencian, kepala istana dan para tetua belum pernah mendengarnya. Namun, hal ini tidak menghalangi kepercayaan para tetua terhadap Yang Chen. Adapun dari mana Yang Chen mendapatkan berita dan mengetahui tentang situs-situs ini, itu bahkan lebih tidak relevan. Mana yang lebih cocok? Di antara banyak tetua, hanya leluhur utama Wang Yong dan beberapa master peri abadi lainnya yang bertanya setelah mereka pergi. Itu bukan nada ragu-ragu, itu hanya sebuah konfirmasi. Di sana lebih cocok. Yang Chen mengangguk berat dan memberikan jawaban yang sangat positif kepada leluhur utama. Saat ini, tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama untuk menjarah situs tersebut dan bersiap untuk pergi. Dibandingkan dengan fakta bahwa Istana Cunyang ingin menggunakan situs Sekte Kimen dengan imbalan batu matahari terbenam, Linyangchuan, dan Laut Kebencian, yang lebih mengejutkan adalah Istana Cunyang hanya menggunakan belasan orang untuk menghancurkan Sekte Kimen dengan kelas 6 dari bumi abadi. Orang-orang yang mengetahui seluk-beluk Istana Cunyang sangat jelas. Di Istana Cunyang, hanya ada beberapa orang yang telah naik selama ribuan tahun. Yang terkuat diperkirakan adalah Raja Kera Herculean Hou Yun dan Iblis Pohon Tua. Gao Yue Gong Sunling juga salah satunya. Orang-orang ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu, ketika mereka berada di dunia fana, mereka dapat membunuh para penguasa abadi manusia yang belum melewati kesengsaraan. Khususnya, Gao Yue Gong Sunling ikut serta dalam perang mencekik binatang abadi bumi tingkat 2 dari benua iblis. Dapat dikatakan bahwa efektivitas tempurnya benar-benar kuat. Namun, meskipun demikian, di tempat yang lebih tinggi, bahkan jika beberapa dari mereka bersama-sama dapat melawan Master Earth Immortal tingkat 4, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan dari 2 Master Earth Immortal tingkat 6 dari Sekte Kimen. Ini belum termasuk puluhan Master Earth Immortal dari Sekte Kimen. Pertarungan ini membuat banyak orang tidak dapat memahami bagaimana Istana Cunyang menang. Untungnya, saat Istana Cunyang bertarung dengan Sekte Kimen, pergerakannya terlalu besar. Belum lagi hal lainnya, hanya ukuran Long Xuan setelah dia muncul tidak bisa luput dari perhatian banyak orang. Bentuk tubuh Long Xuan yang khas, dikombinasikan dengan berita tentang keluarga Zhao dari dunia fana, tidak sulit bagi orang untuk menebak identitas Long Xuan. Dengan cara ini, segalanya menjadi lebih masuk akal. Pada saat itu, rumah keluarga Zhao terletak di punggung besar kura-kura hitam abadi bumi tingkat 4, dan keberadaannya tidak pasti. Kemudian, dengan bantuan keluarga Yang Chen, kura-kura hitam menghancurkan formasi iblis dan membunuh keluarga Zhao. Setelah itu, dia melewati kesengsaraan dan naik. Kali ini, tidak mengherankan jika dia membantu Yang Chen menghancurkan Sekte Kimen. Awalnya, kura-kura hitam adalah Earth Immortal kelas 4 di dunia fana. Setelah melewati masa kesusahan besar, kekuatannya meningkat pesat. Setelah ratusan tahun, bukan tidak mungkin budidayanya akan menumbuhkan lebih dari 2 kelas 6 Earth Immortal. Terlebih lagi, kura-kura hitam sendiri adalah spesies purba, jadi wajar jika efektivitas tempurnya kuat. Dengan penjelasan ini, orang-orang yang meragukannya perlahan merasa lega. Orang-orang dari sekte besar baik-baik saja. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai masalah besar. Itu hanya sekte Kimen kecil yang sedang dihancurkan. Tidak ada gunanya membuat keributan. Beberapa orang dari sekte kecil merasa sedikit iri. Mengapa Istana Cunyang mendapat dukungan dari seorang guru Dewa Bumi begitu mereka naik, tetapi setelah mereka naik, mereka hampir harus melalui kesulitan dan kesulitan sepanjang jalan.
Orang-orang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Begitu mereka membandingkan, mereka akan menemukan jurang pemisah yang besar. Ini juga alasan mengapa membandingkan itu sangat menyebalkan. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa seimbang secara psikologis adalah Istana Chunyang mungkin mengetahui urusan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa tidak mungkin menduduki wilayah Sekte Kimen saat ini dengan mengandalkan kura-kura hitam. Oleh karena itu, mereka sangat pandai membujuk 4 master peri abadi dengan 4 ramuan perpanjangan dan mencari tempat rusak di hutan belantara untuk dijadikan gerbang gunung sekte. Anehnya, jika tak seorang pun memperhatikan Sunset Rock, Sungai Linyang, dan Resentful Parting Sea, hanya sedikit orang yang akan melewati tempat ini dalam 100 tahun. Itu adalah tanah tandus tanpa pembuluh darah spiritual dan sumber daya. Jika dipaksakan untuk mengatakan bahwa ada beberapa tempat yang cocok untuk budidaya di laut yang membelah, tetapi mereka harus bersaing dengan beberapa binatang laut yang ganas di laut. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Di tempat seperti itu, tidak ada seorang pun yang cukup penasaran untuk datang dan memeriksanya secara langsung. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar bahwa Istana Chunyang menginginkan tempat ini, beberapa orang merasa penasaran. Mereka segera berlari ke sana dan mencari-cari untuk melihat apakah tempat ini adalah tanah harta karun Feng Shui. Kalau tidak, bagaimana mungkin guru Yang Chen, yang selalu terkenal suka memanfaatkan orang lain dan tidak menderita kerugian, menyukai tanah busuk di mana burung tidak bertelur. Terutama puluhan sekte yang telah memperluas wilayah benua iblis dengan Istana Chunyang tidak lalai. Mereka segera mengirimkan orang-orang yang paling mampu untuk menjelajah dengan cepat. Adegan Yang Chen mengubah benua iblis menjadi tanah yang diberkati untuk bercocok tanam masih tergambar jelas di benak mereka. Bagaimana keuntungan sebesar itu bisa dengan mudah diambil oleh Yang Chen? Sunset Rock dan Sungai Linyang sebenarnya berada di persimpangan kedua sekte. Kedua belah pihak masing-masing menempati setengahnya. Yang pertama tiba juga merupakan orang yang paling dekat dengan mereka. Ketika mereka tiba di tempat itu, semua orang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mulai menggali tanah setinggi 3 kaki untuk mencari. Semua orang ingin tahu apa yang ada di sini yang layak bagi guru Yang Chen menggunakan 4 pil pemanjang kehidupan kelas 4 sebagai harganya, hanya untuk meminta 4 master peri abadi untuk maju ke depan. Setelah ditelusuri, tempat sebesar ini ternyata tidak sederhana. Setidaknya ratusan urat spiritual biasa ditemukan. Bagaimanapun, itu adalah wilayah yang sangat luas, 100.000 mil. Jika benar-benar tidak ada apa-apa, itu akan terlalu palsu. Namun, ratusan urat nadi spiritual ini tidak ada apa-apanya di mata sekte-sekte besar ini. Vena spiritualnya sangat biasa. Paling banter, itu cukup untuk beberapa dewa bumi dan dewa manusia untuk berkultivasi sendiri. Sama sekali tidak mungkin untuk mendukung seluruh sekte. Beberapa sumber daya mineral juga ditemukan, tetapi keanekaragamannya sangat umum dan dapat ditemukan hampir di mana-mana. Penampilannya juga sangat biasa, dan tidak ada yang menggoda sekte besar itu sama sekali. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.